don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I
me strength, you give me change when I fall and I far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu, Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu, Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Segala rahmat-Mu
sesuka hati orang-orang mencari hadirat Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami syukur Tuhan pada hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami rindu hadirat Tuhan memenuhi kami di tempat ini. Pertama Tuhan, pertama Tuhan di atas puji-pujian yang akan kami naikkan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji lebih dalam hati. Amin.
Engkau yang mengutus malaikat Tuhan untuk melayani kami masing-masing. Dan pagi ini Engkau yang berkuasa kami. Ada malaikat yang secara khusus yang pagi ini Tuhan utus kepadamu. Tuhan dengan kuasanya yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Pagi ini Tuhan. Pagi ini. Engkau berbicara kepada kami. Sampaikan sesuatu. Engkau mengungkapkan apa yang selama ini masih tersembunyi buat kami. Nyatakan itu Tuhan. Singkapkan Tuhan. Beri pengertian dan pemahaman kepada kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami siap Tuhan. Kami siap. Kami siap Tuhan. Engkau berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya percaya sementara kita dulu ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus secara khusus buat kita semua untuk menyampaikan sesuatu kepada kita, untuk menguatkan kita, menghibur kita. Dan saya percaya sementara itu saudaraku, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mau belajar sesuatu dari firman Tuhan, bahwa bagaimana supaya kita menghasilkan buah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada orang yang orang tuanya itu jadi role model, jadi contoh, jadi teladan buat dia. Lingkungan mendukung dan sehingga orang ini bisa bertumbuh dan berbuah. Tapi saudaraku, yang seperti ini itu tidak banyak. Nah, yang banyak, kalau kita lihat saudaraku, dalam kenyataannya yang banyak itu adalah di mana orang tuanya itu tidak jadi contoh di rumah.
ya, dan lingkungannya itu tidak mendukung. Bahkan kalau kita tahu dan kita juga boleh rasakan bahwa banyak orang tua yang justru kadang-kadang menghancurkan hidup anaknya. Kenapa? Karena kondisi, ya mungkin orang tuanya sendiri juga orang yang babak belur juga dalam kehidupan ini, babak belur hatinya, hancur hatinya dan perasaannya, sehingga dia pun tidak bisa jadi contoh. Ya, nah, saudara, tapi kalau kita mau belajar lihat bahwa sebetulnya tidak ada alasan untuk kita itu tidak bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena ternyata ada juga orang-orang yang lingkungannya itu tidak mendukung, orang tuanya itu tidak jadi contoh untuk dia, ya, keadaan sekitarnya, keadaan kotanya, keadaan negaranya itu tidak mendukung sebetulnya dia untuk bertumbuh. Tapi ternyata orang ini bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, kita lihat dari kehidupan Samuel dan Daud. Samuel hidup di lingkungan di mana dikatakan bapaknya itu punya istri dua, ya, Hana dan Penina. Dan Hana, istri mama daripada Samuel, itu ternyata ditekan oleh Penina. Kenapa? Karena Penina punya anak, Hana tidak. Dan kemudian Hana akhirnya dia berdoa dan lahirlah Samuel. Nah, Samuel hidup di keluarga yang orang tua seperti itu. Dan diketahui bahwa karena Hana sudah bernazar, di usia kira-kira 8 tahun, Samuel itu dibawa tinggal di bait Allah, di bawah bimbingan Imam Eli. Imam Eli adalah seorang bapak yang lemah. Kenapa? Karena anaknya berbuat dosa, dia diam saja. Dia tidak tegur, dia tidak kasih tahu kesalahannya. Dan Samuel dididik oleh bapak rohani yang seperti itu. Di lingkungan di mana Israel waktu itu rohaninya itu hancur-hancuran. Orang imamnya yang kayak gitu, bagaimana rakyatnya bisa punya rohani yang baik? Nah, tapi ternyata Samuel itu bisa bertumbuh dengan baik dan sampai dipercaya oleh Tuhan untuk jadi nabi. Nah, kita tahu Daud, kita berulang saya sudah sampaikan, Daud juga yang mengalami hal yang sama. Dia dibuang bukan cuma oleh orang tuanya, oleh keluarga besarnya, kakaknya, abangnya, semua membuang dia. Nah, dan kita tahu kemudian bagaimana Daud setelah dia menjadi pahlawan dengan mengalahkan Goliat, dia malah diiri hati oleh Raja Saul. Dan kemudian memang akhirnya Daud itu menjadi menantu daripada Saul. Dan mertuanya sendiri, mertua Daud yaitu Raja Saul, berusaha membunuh menantunya Daud. Dan keadaan rohani Israel waktu itu hancur, sama dengan apa yang terjadi di zaman Samuel itu. Di zaman itu keadaan rohani orang Israel hancur. Kenapa? Karena mereka sudah menolak Samuel menjadi nabi, menjadi pimpinan waktu itu. Jadi bagi Israel waktu itu, nabi itu adalah pimpinan negara, utusan Tuhan yang menjadi pimpinan. Mau perang, nabilah yang memutuskan. Tapi kemudian orang Israel menolak. Kami mau dipimpin oleh seorang raja, tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saul diangkat menjadi raja. Tuhan ditolak oleh umatnya sendiri. Nah, keadaan rohani yang seperti itulah Daud ada di tengah-tengah itu. Dan kita lihat ternyata Daud itu bisa bertumbuh dengan baik dan dia hidupnya menghasilkan buah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu tidak ada alasan
untuk kita berkata, ya bagaimana aku bisa bertumbuh, orang papaku begini, mamaku begini. Bagaimana aku bisa bertumbuh, kawan-kawanku seperti ini, lingkunganku begini, sekolahku begini, kotaku begini, aku tinggal di tempat yang begini. Sebetulnya tidak ada alasan, tidak ada alasan. Kenapa? Nah, kita coba lihat ya. Yesaya pasal yang kelima ayat yang pertama dan yang kedua. Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2. Kenapa sebetulnya nggak ada alasan? Ya. Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2. Oke. Kita baca. Baca sama-sama ya. 2, 3. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Tuhan itu memberikan satu perumpamaan tentang umatnya. Dia katakan begini, umatku ini seperti satu kebun anggur, satu kebun anggur yang dikatakan dari ayat yang kita baca tadi, dikatakan begini. Ayat 1, kita lihat dari ayat 1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Ini Tuhan ngomong tentang umatnya, tentang kita ya. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur yang pertama di lereng bukit yang subur, tanahnya subur, baik. Kemudian tanahnya subur, ya. Kemudian dikatakan dia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, ya. Setelah lereng tanah yang subur, dibuang batu-batunya, kemudian ditanam dengan pokok anggur yang pilihan. Baru dia mendirikan menara jaga dan menggali lubang tempat pemerasan anggur. Dinantinya supaya berbuah. Dia berbuah, tapi ternyata buahnya asam. Nah, saudaraku, saya katakan tidak alasan untuk tidak berbuah karena pertama begini. Ya, ini yang kita mau belajar dan nanti kita akan coba lihat kenapa buahnya itu asam gitu. Hasilnya itu ada, tapi ternyata buahnya asam. Nah, yang pertama bagian Tuhan. Sebetulnya saya katakan tidak ada alasan untuk kita tidak menghasilkan buah. Kenapa? Bagian Tuhan dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Pertama, dikatakan tanahnya itu sudah subur. Ya, jadi tidak ada alasan. Tanahnya subur. Artinya gini, Tuhan itu sudah memberikan kehidupan kepada kita yang sama dengan semua orang. Kita punya dua tangan yang sama, dua kaki yang sama, dua biji mata yang sama, dua telinga, sama dengan semua orang. Dan Tuhan katakan semua bekerja dengan baik. Mungkin orang-orang tertentu memang tidak bekerja dengan baik. Mungkin dia tangannya yang karena cacat dan sebagainya. Tapi itu kan tidak banyak. Yang pada umumnya dikatakan bahwa sebetulnya Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Toh setiap hari kita menghirup oksigen dan nitrogen dalam kehidupan ini. Dan Tuhan supply tanpa batas. Saudara boleh nikmati itu. Tuhan sudah katakan dia sudah buat kebun anggur itu di tanah yang subur. Dan kemudian tanahnya itu dicangkulnya. Cangkulnya supaya apa? Digemburkan. Ya. Dan dibuang batu-batunya. Jadi saudaraku, sudah tanahnya subur, digemburkan, dan kemudian batunya itu dibuang.
Apa itu artinya, saudaraku? Kita lihat bahwa tanah yang dia mencangkul tanahnya itu artinya begini. Kalau ada orang yang merasa dia itu tidak produktif, tanah itu dicangkul, dibuat gembur. Sebetulnya gini saudaraku, Tuhan itu pada waktu kita menjadi percaya kepada Dia, hidup kita yang mungkin kita anggap dulunya tidak produktif, kita ini orang yang terbuang, kita sampah, Tuhan bilang gini, engkau aku buat jadi berpotensi, berpunya potensi. Jadi Tuhan itu pada waktu kita menjadi percaya kepada Dia, kita, semua kita punya potensi untuk apa? Untuk bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Karena Tuhan buat tanah kita itu subur, hati kita disucikan, pikiran kita dibuat jadi pikiran benar, dan batunya dibuang. Batu itu bisa berupa kesombongan, bisa berupa sakit hati yang tidak bisa diampuni, rasa kecewa. Batu itu Tuhan buang. Bukankah setiap kali kita dengar firman, sebetulnya kita dengar teguran Tuhan, kita dengar nasihat firman Tuhan, sebetulnya Tuhan sedang membuang batu-batu itu dari hati. Ada batu-batu itu yang dibuang. Nah, setelah tanahnya subur, gembur, batunya dibuang, kemudian Tuhan kasih pokok anggur pilihan. Kualitasnya baik, benihnya bagus. Sudah tanah subur, batunya sudah dibuang, benihnya itu bagus. Ya. Apa arti benih yang bagus itu, saudaraku? Yohanes pasal 15 ayat 1 berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ya, akulah pokok anggur. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, berkenan melalui Roh-Nya tinggal di dalam kita, mau tinggal di dalam kehidupan kita. Siapa kita, saudaraku? Apa hebatnya kita sehingga Tuhan pencipta langit dan bumi berkenan tinggal di dalam kita? Kenapa? Karena awalnya Dia sudah bersihkan tanah itu. Karena kita sudah ngaku dosa kita diampuni, kita sudah dikuduskan, dan Tuhan berkenan tinggal di dalam kita. Nah, saudaraku, benihnya itu sudah bagus. Benihnya itu bagus. Akan dikatakan dari kalau sudah lihat Matius pasal 12 ayat 33, Matius 12 ayat 33 dikatakan begini. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudaraku, Tuhan sudah memberikan kepada kita benih yang bagus. Ya, tanahnya subur, batunya sudah dibuang, benihnya bagus. Dan dikatakan Dia mendirikan menara jaga. Biasanya begini, saudaraku, kalau orang mau buat kebun anggur, ya biasanya orang itu akan dirikan di sana rumah. Maka dia tinggal di sana. Untuk apa? Untuk jaga kebun anggurnya. Dari apa? Beberapa minggu yang lalu kita belajar, ada rubah-rubah yang datang nanti bisa merusak kebun anggur itu. Jadi dia jaga kebun anggurnya. Ada pencuri datang, ada yang lain yang mencoba merusak kebun anggurnya, ada menara jaga di sana. Dan biasanya pada waktu dia mendirikan kebun anggur itu, maka dia akan buat lubang sekeliling arealnya dia, dan kemudian dikasih pagar berduri. Supaya apa? Supaya tidak ada binatang yang masuk menghancurkan pohon buah anggur itu. Tuhan berkata begini, saudaraku, Yohanes 14 ayat 16, Dia katakan begini, bahwa Roh Kudus itu adalah penolong.
Bukankah rohnya tinggal di dalam kita? Roh Kudus yang disebut penolong itu ada menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Nah saudaraku, Roh Kudus yang adalah penolong itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Untuk menolong kita. Saudara lagi butuh apa? Roh Kudus tolong kita. Kita berbuat dosa, Roh Kudus ingatkan kepada kita tentang dosa itu. Roh Kudus ingatkan kita tentang kebenaran. Supaya apa? Supaya jalan kita lurus, supaya jalan kita benar. Roh Kudus penolong diberikan kepada kita. Ada menara jaga, ya. Dikatakan Yohanes 10 ayat 10 bagian A, dikatakan iblis adalah pencuri. Dia pencuri, pembunuh. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah saudaraku, iblis mencuri, berusaha mencuri benih yang baik itu. Saudara, setiap kali kita dengar firman, ada banyak iblis berusaha mencuri. Ngantuklah, ya kan? Bosanlah, ya kan? Terus apa lagi? Bunyi HP lah, ya kan? Getar-getarannya itu kadang-kadang menggelikan hati kita. Ditengok, enggak ditengok rasa penting, ditengok takut, nanti Pak Bini nampak. Apalagi sekarang kursinya sudah jauh-jauh kan? Dulu waktu kursi dempet-dempet masih gampang kan, enggak kelihatan. Tapi kadang-kadang menggelisahkan kita. Ini pencuri yang berusaha untuk mencuri benih itu. Berusaha mengganggu kita, dia berusaha untuk mengambil benih-benih yang baik, menghancurkan kebun anggur itu. Saya tidak nyindir loh saudara, cuma ngomong aja. Ya kalau memang mau ibadah ya sudah, matikan aja HP-nya. Ya, jangan getar silent. Kenapa? Orang kita mau ibadah. Ya, nah, kemudian dikatakan setelah ada menara jaga, di tempat kebun anggur itu digali lubang, dibuat tempat peras anggur. Supaya apa? Supaya waktu anggurnya panen, tidak repot kirim jauh-jauh. Di lokasi itu anggur itu langsung setelah masak diperas. Tempat pemerasannya itu, jangan bayangkan zaman dulu itu ada mesin, saudaraku. Ya, cuman dibuatlah kayak bukan dari tanah, tapi mereka punya cara. Kalau sekarang di semen, kalau zaman dulu ada caranya itu dibuat supaya tidak meresap airnya. Kemudian anggur itu ditaruh di dalam lubang itu, dipijak-pijak sama orang. Anggur yang kualitasnya bagus, air yang pertama itu fermentasinya itu tinggi, bagus. Jadi hasil dari air pertama perasan anggur itu kualitas itu bagus. Makanya dia tidak boleh dibawa jauh-jauh dari tempat setelah panen, karena ada kemungkinan 2 jam, 3 jam, 4 jam kemudian kualitas anggur itu jadi rusak. Jadi supaya kualitasnya bagus, di lokasi kebun anggur itu dibuat lubang tempat pemerasan anggur. Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan itu peduli dengan keadaan kita. Kalau saudara merasa Tuhan tidak sayang saya, Tuhan tidak peduli dengan saya, kenapa dia lakukan gini, kenapa dia izinkan begini? Bapak Ibu, dia peduli dengan kita. Ada malaikat yang tidak bersayap yang seringkali Tuhan utus kepada kita. Mungkin itu orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin orang-orang sekitar kita. Ada malaikat yang tidak bersayap yang Tuhan bisa utus, yang bisa menolong kita. Sebagai apa? Bukti bahwa Tuhan itu peduli. Coba kalau saudara Tuhan tidak peduli, hidung saudara menghadap ke atas. Kalau hari hujan tuh lubang hidung kita ke atas. Nah terus kalau hujan gimana? Kan kita masih sedia alat yang repot kan masuk air di hidung kita. Ada banyak hal yang sebetulnya Tuhan itu peduli, yang kadang-kadang kita tidak sadar. Saya kasih contoh kecil. Saudara boleh pegang di samping telinga ini. Ya, pegang. Semua ada benda kecil yang agak keras ya, ini ya.
Semua punya? Coba praktekkanlah. Sudah punya enggak? Jangan-jangan suruh enggak punya gitu loh. Nanti ada ya? Ada ya? Sudah tahu enggak apa gunanya itu? Benda kecil yang kita sendiri tidak peduli, namanya kita tidak tahu. Ada enggak ada pun kita selama ini tidak pikirin. Ya kan? Dia ada boleh, tidak ada enggak kita tidak sadar. Tapi sebetulnya saudara, kalau benda yang kecil ini yang di samping telinga kita ini, kalau dia tidak berfungsi, maka suara ribut-ribut yang datang ini akan membuat gendang telinga kita itu pecah. Ini filternya, saudara. Dan kalau dia tidak berfungsi, saudara jalan, tiba-tiba saudara akan bisa jatuh. Kenapa? Karena kayak orang vertigo. Ini tuh jaga keseimbangan kita. Nampaknya itu kecil, tapi itulah pedulinya Tuhan dengan kita. Jadi jangan berpikir Tuhan tuh tidak peduli dengan kita. Coba bilang, justru Tuhan sangat peduli dengan kita. Dan apalagi saudaraku, dibuat lubang pemerasan anggur, artinya Tuhan peduli, ya. Kemudian dinantinya, Tuhan juga tidak buru-buru, tahu dia anggur ini mesti bertumbuh dan kemudian hasilkan buahnya waktunya. Artinya begini saudaraku, Tuhan itu kasih kesempatan kepada kita. Kita bisa salah, kita bisa gagal, kita bisa tidak taat, bisa. Tapi Tuhan kasih kesempatan. Cuman jangan abaikan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, jangan diabaikan. Ada waktunya nanti justru orang kehilangan kesempatan. Tapi selagi masih ada kesempatan, kata Tuhan, ayo kita gunakan kesempatan itu. Kalau memang kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita, pakai kesempatan itu dengan baik. Suatu kali Yesus lihat satu pohon. Dia bilang begini aja, tebang aja pohon ini karena sudah tidak berbuah. Kemudian yang pengurus kebunnya bilang gini, Tuhan, beri kesempatan sekali lagi. Aku akan pupuk, aku akan rawat lagi. Tahun depan, kalau dia tetap tidak berbuah, silakan tebang. Wah, saudara, bahwa Tuhan menanti artinya memberi kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memperbaiki sikap, kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan abaikan kesempatan ini. Kalau memang Tuhan mau kita berubah, ya berubah. Kalau Tuhan mau kita perbaiki, perbaiki. Nah, setelah semuanya jadi, tanahnya subur, dicanggul, dibuat gembur, batu-batunya dibuang, kasih benih yang bagus, dia bertumbuh. Ada menara jaga, dikawal, dijaga, supaya benih yang tumbuh itu tidak hancur. Setelah itu kemudian, setelah dia menghasilkan buah, lubang pemerasan anggurnya ada di dekat kebun itu. Jadi tidak ada sebetulnya kemungkinan untuk anggur ini buahnya asam. Tapi dari Yesaya pasal 5 ayat 2 tadi yang berkata, ternyata setelah dinantinya anggurnya sudah berbuah, buahnya asam. Buahnya asam. Why? Kenapa? Kok bisa? Tanahnya subur, tidak ada lagi batu-batunya, benihnya bagus, dijaga. Ternyata, saudaraku, buahnya asam. Kenapa bisa begitu? Ini kita mau belajar. Matius pasal yang ke-13. Ayat 25 dan 28. Matius pasal 13 ayat 25 dan 28.
Tetapi pada waktu malam, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ayat 28. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tuhan sudah lakukan bagiannya dia. Dia sudah menguduskan hidup kita. Dia sudah tabur firman Tuhan. Dia utus Roh Kudus kepada kita. Bagian Tuhan itu sudah dia lakukan. Sekarang bagian kita, saudara. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita abaikan bahwa sebetulnya ada penyusup yang datang. Tuh kan ada Roh Kudus, kan ada Tuhan yang sudah menjaga. Tuh benih firman Tuhan sudah ada Roh Kudus. Kenapa bisa di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan yang namanya kehendak bebas. Bagian Tuhan dia lakukan bagiannya. Bagian kita sebetulnya adalah ikut bersama-sama dengan Tuhan. Cuman kadang-kadang kita biarkan Tuhan bekerja, kita tidak lakukan bagian kita. Makanya si penyusup itu datang. Dia nyusup, tiba-tiba orang Kristen rajin ke gereja, rajin berdoa, kok bisa ya dia lakukan itu? Ya kan? Reinhard Sinaga, pembunuh yang di Inggris itu, pembunuh yang sekian berapa belas orang yang dia bunuh, itu saudaraku, orang tuanya itu penatua gereja, saudaraku. Dan dia itu rajin beribadah waktu di Indonesia. Bahkan waktu dia kuliah S2 di Inggris pun dia tetap juga beribadah di sana. Tapi loh kok bisa? Dia lupa sebetulnya ada penyusup yang datang, masuk ke pikirannya, masuk ke perasaannya, masuk ke egonya, yang dia biarkan. Dan kemudian si penyusup itu secara perlahan pasti hancurkan hidupnya dia. Kenapa? Karena kita biarkan si penyusup itu. Tuhan sudah bertaburkan benih yang baik, tapi kita biarkan penyusup itu datang menaburkan benih lalang. Saudaraku, mari kita mau belajar dalam hidup ini, waspada, hati-hati. Ada si penyusup yang tanpa kadang-kadang kita itu cara, loh kok bisa begitu ya? Kok begini? Kok suamiku itu, kok orang tua itu kok bisa begini? Kok anakku tuh bisa begini? Ya lupa bahwa si penyusup bisa datang, masuk secara diam-diam, dan orang itu abai. Mari Bapak Ibu, dalam hidup ini kita perlu terus waspada. Ya, jangan biarkan si penyusup itu menghancurkan hidupmu. Kita perlu jaga. Si penyusup itu bisa berupa hoax, berita-berita yang kadang-kadang kita tidak jelas. Saudaraku, orang pelintir katakan begini, Menteri BUMN katakan ada vaksin yang sudah dikasih chip, dan kemudian dengan chip itu yang disuntikkan ke dalam tubuh orang sehingga chip itu akan seumur hidup. Padahal ini berita yang dipelintir oleh orang. Chip itu ada di boxnya vaksin, bukan di dalam vaksinnya. Tapi orang percaya nanti kalau disuntik nanti ada chip 666. Waduh, kita jadi orang yang murtad. Memangnya bisa saudaraku cairan dimasukkan tiba-tiba kita orang percaya jadi murtad? Masuk akal kan? Itu berita yang sebetulnya chipnya itu ada di boxnya itu, saudara, di barcode itu ada chipnya, bukan di dalam cairan vaksin. Wah, orang mau percaya, wah ini akhir zaman, Yesus mau datang, antikris sudah bekerja, wah begini, dan orang percaya. Ini si penyusup, saudaraku. Makanya KPI katakan saring sebelum sharing.
Terima, jangan cepat-cepat percaya dulu. Saring dulu, benar enggak perintahnya. Jangan langsung percaya aja, kemudian bagi lagi sama yang lain. Karena kita takut aja, kita bagi sama yang lain supaya orang itu takut, kemudian kita rasa aman. Kenapa? Dia juga takut. Padahal saudara yang bagi ketakutan itu. Kemudian orang itu takut kan? Dia cari lagi siapa yang enggak takut supaya apa? Orang itu takut lagi. Ya, banyak orang takut. Betul katanya peristiwa itu. Hari ini kan begitu, saudara, banyak berita-berita hoax yang dikirim sama si penyusup. Itu salah satu yang contoh real aja. Hati-hati saudara, waspada. Ada si penyusup yang datang, yang menaburkan benih lalang, dan dia akan tumbuh sama-sama. Apa yang akan membedakan? Bedakannya cuma satu. Gandum menghasilkan buah, lalang tidak. Justru lalang itu kalau orang dekat penyabit datang pegang lalang, tangannya bisa luka. Kita mesti jaga kehidupan kita. Tuhan sudah lakukan yang terbaik yang Tuhan bisa lakukan, dan Dia sudah berikan itu kepada kita. Mari kita jaga hidup ini dengan baik. Waspada, ya. Ada benih-benih lalang yang setiap hari bagaikan panah berapi yang dilemparkan sama si iblis. Kadang-kadang memang saudaraku, benih itu banyak, hubungan udah baik-baik, tiba-tiba karena ada berita-berita yang saudara nggak saring lebih dulu, langsung saudara percaya, dan itu merusak hubungan. Kenapa kita tidak belajar? Saringlah segala sesuatu, ya. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang hari-hari ini. Saudaraku, kadang-kadang bisa separuhnya benar, separuh lagi itu hoax saja. Kadang bahkan yang benar itu kadang-kadang cuma sekian persen saja. Mari belajar kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Saudara juga mesti belajar cerdas sebagai anak Tuhan. Cerdaslah menggunakan gadget saudara. Cerdaslah saudaraku menerima berita-berita. Cari dulu kebenarannya. Kalau ada berita-berita yang cari kebenarannya itu seperti apa. Toh sekarang fasilitas sudah tersedia, ada Mbah Google yang bisa menolong kita mencari yang benar itu seperti apa. Sehingga kita tidak mudah si penyusup itu menghancurkan benih yang baik yang Tuhan sudah tabur dalam hidup kita. Tuhan akan jaga hidup kita. Dia akan pelihara kita semua. Kenapa? Karena komitmen Tuhan seperti itu. Tapi bagian kita, ya, jangan lupakan itu. Ada si penyusup yang masuk. Nah, kita kalau si penyusup sudah masuk, dia sudah mulai taburkan benih. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum benih itu bertumbuh, buang dulu benihnya. Amin. Sebelum dia bertumbuh, buang dulu benihnya. Lalu bagaimana saya tahu benih yang bagus, yang tidak bagus? Lihatlah hasilnya. Kalau hasilnya itu mendatangkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, bukan yang memberikan ketakutan. Kalau berita itu membangun kita, ayo terima. Tapi kalau berita itu meruntuhkan iman kita, meruntuhkan kekuatan kita, buang saja. Ya, jadi Bapak Ibu filter ya, saring dengan baik, supaya jangan benih itu tumbuh dan menghancurkan benih yang baik. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia komitmen dengan bagiannya. Dia tetap akan lakukan bagiannya. Mari kita melakukan bagian kita. Hasilkan buah yang terbaik, sehingga pada waktu panen, Tuhan berkata, ini buahku yang terbaik. Dia sudah menghasilkan buah yang terbaik. Dia sudah menghasilkan buah yang terbaik. Terimalah bagian kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Belajar sesuatu hari ini, saudaraku. Hati-hati terhadap siapa? Si penyusup. Ada banyak berita-berita yang bisa menghancurkan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Setia terus beribadah,
setia terus lakukan bagian kita, setia saja dan percaya, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Si iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan kehidupan. Mungkin ada banyak yang sudah iblis curi, yang sudah membuat damai sejahtera kita terbunuh. Harmonis di rumah jadi terbunuh. Karena kadang-kadang kita membiarkan benih lalang itu, si penyusup datang, dan kita biarkan dia bertumbuh, dan lalang itu merusak kebun anggurku. Pagi ini, mari buat komitmen. Jaga. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong, supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar. Andalkan Tuhan, melekat terus kepada Tuhan, seperti Samuel dan Daud belajar melekat kepada Tuhan. Mereka bukan orang yang tidak pernah gagal, mereka pernah gagal, tapi karena mereka melekat kepada Tuhan, mereka memperbaiki kesalahan. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukankah tadi dia berkata, bahwa aku mengutus malaikatku. Bahkan pemazmur katakan, ada malaikat yang berkemah di sekelilingmu begitu. Sebagai menara jaga yang akan mengingatkan engkau. Ada si penyusup yang akan mengingatkan engkau, akan ada kebohongan yang dia berikan. Itu bukti kepedulian Tuhan, bukti kasih sayang Tuhan. Dia kepingin saudaraku kita menghasilkan buah yang terbaik. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami terbuka Tuhan pagi ini. Hati kami terbuka Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami salah mengerti, kami salah memahami, kami salah menduga Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau buang semua benih-benih lalang itu Tuhan, yang sudah ditabur oleh si penyusup. Kami mau buang semua Tuhan, rasa curiga yang berlebihan, rasa curiga yang tidak pada tempatnya. Kami buang dalam nama Yesus. Kecewa, sakit hati, kami buang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami buang benih-benih. Ada benih kebencian saat ini kami buang dalam nama Yesus. Ini benih lalang yang kami buang dalam nama Yesus. Ada benih-benih masa bodoh, benih-benih dosa yang engkau biarkan hari ini. Katakan dalam nama Yesus, aku buang semua benih itu, aku buang semua benih itu. Hari ini Tuhan, engkau sampaikan sesuatu. Terbukalah pikiran yang selama ini masih tertutup, terbuka. Engkau diceritakan, engkau diberikan pengertian, engkau diberikan pemahaman dalam nama Yesus.
Semua pikiran-pikiran pincik aku buang dalam nama Yesus. Dan hari ini Allah memberikan kepadamu pikiran yang baru, hati yang baru, perasaan yang baru sebagai benih yang baik. Kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, kasih Tuhan. Kau lihatlah langit terbuka bagimu, dan Tuhan memberikan apa yang kau butuhkan. Ada satu orang yang merindukan adiknya diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan bilang, percayalah, adikmu itu, kalau engkau sungguh-sungguh, kata Tuhan, engkau akan lihat adikmu itu akan dipulih. Engkau yang merindukan anak-anakmu, keluargamu pulih. Mungkin selama ini banyak benih-benih yang tanpa sadar kadang-kadang engkau pun ikut menabur benih yang tidak baik. Tapi hari ini, mari kita ambil keputusan. Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya benih yang baik, segala benih dusta, kebohongan-kebohongan, aku buang dalam nama Yesus. Semua benih-benih yang tidak baik, aku buang dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran porno, pikiran-pikiran najis, aku buang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku buang semua. Tuhan, Engkau berikan, Tuhan, Engkau berikan yang baru, benih yang baik, benih yang baru, benih yang baik. Hamba lepaskan Tuhan, hamba lepaskan Tuhan, lepaskan Tuhan. Diterima oleh setiap anak-anakmu, anak-anakmu dapatkan itu, terima ini Tuhan, baik yang ada di tempatnya maupun yang di rumah Tuhan. Terimalah Tuhan benih yang baik, terimalah mereka, terima benih yang baik, terimalah benih yang baik ini. Benih lalang sudah dibuang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami akan melihat tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi perasaan yang terluka, perasaan yang dilukai, dilecehkan, perasaan-perasaan yang merasa terbuang, merasa sendiri, tidak ada yang mendampingi. Engkau akan diluputkan dalam nama Yesus. Engkau terima sesuatu yang baru, engkau dapatkan sesuatu yang baru. Kalau engkau percaya, engkau akan dapatkan itu. Kalau engkau percaya, engkau akan terima itu. Engkau dapatkan itu, engkau dapatkan itu. Yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang berpotensi menghasilkan buah yang baik, karena kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Bapak, terima kasih, Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau lihat kami Tuhan, Engkau lihat kami, Engkau lihat kami Tuhan. Engkau yang kecewa karena usahamu sedang mandek hari-hari ini. Percaya Tuhan berikan yang baru. Bagi Tuhan tidak sulit untuk merubah keadaan. Asalkan engkau percaya, engkau akan dapatkan. Engkau percaya, engkau dapatkan. Engkau percaya, engkau akan terima itu. Makasih Tuhan, makasih, makasih, makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hati kami bersyukur, hati kami terbuka dengan terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan untuk hal-hal yang baru yang kita terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya tahu, saya percaya, saya melihat Tuhan sudah. Ada kau tiba-tiba diberi pengertian oleh Tuhan. Tiba-tiba kau tersadarkan. Ternyata aku salah selama ini. Ternyata dosa yang kubuat. Engkau akan terima itu. Engkau akan lihat bagaimana mereka ikut menolong engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur.
bersyukur kepada engkau yang di rumah. Engkau yang sedang mengharapkan sesuatu. Pagi ini kau terima. Pagi ini kau terima itu. Percaya bahwa Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih. Kami hidup di bawah langit yang terbuka. Allah yang bersama-sama dengan kami. Dan kami akan melihat keajaiban-keajaiban di hari-hari ke depan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau jadi Bapa bagi kami, Bapa bagi anak-anak kami. Engkau Jehovah Jireh. Engkau membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau Jehovah Nisi sebagai panci-panci kemenangan bagi kami. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Orang-orang yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya saudara mengalami sesuatu yang baru hari ini. Ya, saya buat Tuhan mengasihi kita semua. Ada banyak hal yang saudara akan heran nanti di hari-hari ke depan. Hati saudara terbuka, lakukan firman Tuhan. Jangan biarkan si penyusup itu tabur lagi benihnya, ya. Dan saudara akan lihat hari-hari yang ke depan, kebun anggur itu akan berbuah lebat dan buahnya buah yang terbaik. Amin. Amin. Mari katakan sama-sama. Aku akan menghasilkan buah yang terbaik. 2, 3. Aku akan menghasilkan buah yang terbaik. Aku sedang menghasilkan buah yang terbaik. Aku sedang menghasilkan buah yang terbaik. Buah yang terbaik sudah datang. Buah yang terbaik sudah datang. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom seluruh warga kerajaan. Saya mau berbicara terutama kepada generasi muda kita. Seringkali saya banyak anak muda berkata pada saya, Pak Gembala, seandainya orang tua saya itu normal, seandainya lingkungan saya itu baik, saya bisa mengikut Tuhan dengan lebih mudah, katanya begitu. Tapi saya memberikan pengharapan kepada kalian. Dalam firman Tuhan tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ada seorang anak muda namanya sama dengan saya, Timotheus, honoring God. Dan dia tidak dalam keadaan yang sempurna. Minggu yang lalu saya berbicara tentang Samuel dalam keadaan yang sangat tidak sempurna, tetapi makin hebat dalam Tuhan. Maka kita lihat di sini Timotheus tidak punya role model di rumahnya, ya. Dia dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kita lihat bagaimana ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau zaman sekarang mungkin biasa ya. Tapi pada 2000 tahun yang lalu itu tidak biasa. Karena dia keturunan suku-suku Israel yang tidak mengizinkan pernikahan dengan bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda bermasalah, dan ini suatu sampar yang lebih bahaya dari corona. Yaitu apa itu? Yaitu fatherlessness, ketidakberfungsinya seorang ayah. Ayah daripada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau nggak disebut namanya artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man,
seorang pemburu dan akibatnya saudaraku dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu. Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya. Ya, kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma itu, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan? Ya, nah mesti ujian, minta ujian katanya. Supaya cepat naik tingkat, cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengan perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar kepada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara. Karena itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata kasih, rahmat, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas. Iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda menjadi rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat ya di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa. Karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua berkati oleh pemberitahuan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Naikkan sekali lagi pujian. I'll bring Saga sing Saga mau sing Saga
hari ini Tuhan Kau kumpulkan kami Tuhan untuk kami memuji menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat setiap benih yang Kau taburkan Tuhan. Tuhan buat kami percaya Tuhan Kau selalu beserta kami Tuhan, Kau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biar Tuhan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan seringkali Tuhan keadaan dunia bukan semakin membaik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan di dalam Engkau kami aman Tuhan. Mau ada badai, sebadai apapun di hidup kami Tuhan, asal ada Engkau beserta kami Tuhan, kami tenang Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya Tuhan buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Pendeta Yohanes Benim sekarang keluarganya Tuhan, Engkau yang terus pimpin hidupnya Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan, apapun yang dia perbuat Engkau buat berhasil dan beruntung Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khususnya Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan, Bapak Timotius Arifin Tuhan, Kau yang pakai beliau dengan lebih luar biasa lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan khususnya buat kota di mana Kau buang kami Tuhan. Tuhan biar Tuhan ada sejahtera, damai, sukacita yang daripada-Mu atas kota kami ini Bapa. Berkati pemerintahan kota kami ini Tuhan, Kau berkati wali kota kami Tuhan, setiap jajarannya Tuhan. Biar ada hikmat yang daripada-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bahkan untuk negara kami Tuhan, Kau berkati negara kami Tuhan, berkati Pak Presiden, Wakil, sampai ke jajaran yang paling rendah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa buat Yerusalemnya Sumatera Barat Tuhan, untuk Mentawai Tuhan. Biar diberkati Mentawai Tuhan, biar Tuhan bangkit anak-anak muda yang cinta sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk melihat pemulihan atas kota kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus juga buat jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami semua semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Juga sebentar kami akan berikan persembahan, Kau berkati tangan-tangan yang memberi Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, Kau lindungi kami Tuhan, dan kami rindu Kau berkat melalui hamba. Mari Bapak Ibu, angkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan, bahwa Dia adalah yang akan memberkati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai, dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.